Jadi ini hari pertama aku bikin channel. Hari ini mau ke Surabaya ya buat ngambil visa. Sebenarnya biasa aja, kayak ya cuman balik ke Surabaya terus ngambil visa kan. Cuman nggak tahu ya ayahku kesambet apa. Beliinnya tuh tiket panoramik malam ya. Karena setahu kalau gimana ya panoramik malam tuh gimana, nggak ngerti ya kan. Kalau panoramik pagi siang kan lihat pemandangan, cuman kalau malam kan agak gimana ya, agak ambigu gitu. Jadi ya udah, kita coba aja dulu, kita masuk ke dalam. Oke. Ini dari stasiun Yogyakarta. Langsung aja kita masuk. Karena wajahku udah ke scan, harusnya bisa masuk tanpa nganu tiket ya. Coba aja ya, kita coba. Kita coba ntar kita. Harusnya bisa ya. Oke, hasilnya kita dapat luxury lounge, cuman gara-gara kecepatan datangnya, jadi kita duduk aja di sini menunggu nyampe jam sebelum keberangkatan ya kalau nggak salah. Oke, sambil nunggu seperti biasa kita baca komik. Kalau sekarang aku lagi baca komik Chill Lesson yang kemarin baru diadaptasi jadi drakor. Oke, karena di sini jam sudah menunjukkan jam 10:50, jadi kita langsung aja ke luxury lounge yang ada di stasiun Yogyakarta. Sekedar info, untuk luxury lounge-nya stasiun Yogyakarta itu ada di lantai 2 ya. Jadi kalau pas awal masuk di pintu keberangkatan, biasanya di sana ada kayak resepsionis itu, bilang aja masuk ke luxury lounge pakai tiketnya, dan nggak semuanya ya. Jadi kayak cuman kereta-kereta tertentu aja yang bisa masuk ke luxury lounge, kayak panoramik, terus luxury dan lain-lain. Kalau ekonomi sama eksekutif nggak bisa. Oke, di sini kita nunggu sebentar karena itu di depan ada ibu-ibu yang ngantri ya. Oke, langsung aja kita datangin ke resepsionisnya. Si Mbak, panoramik bisa masuk luxury? Yang ke Surabaya bapaknya? Iya. Untuk keretanya tersedia di jalur 3 sebelah sini ya. Oke. Masih silakan. Nah, kalau misalnya kita panoramik dapat kelas luxury, luxury lounge, jadi bisa masuk aja. Tampilannya seperti ini. Ini aku niatnya masuk ke dalam, cuman gara-gara kursinya penuh, jadi nunggu di luar aja. Nggak apa-apa sih. Atau aku juga bukan orang yang kuat dingin kayak ASEAN gitu. Oke, kita udah selesai di luxury lounge-nya ya. Jadi sebenarnya mau rekam di sana ada apa, cuman gara-gara temanku ngajak mabar ML, jadi nggak bisa. Oke, kita lanjut turun aja ke tempat keretanya. Oke, ini kita udah, dan ini kita masuk ke dalam keretanya. Jadi untuk tampilannya itu sama kayak kereta panoramik biasanya, di atasnya kayak ada kaca dan kacanya mungkin lebih lebar ya. Ya kayak gitu lah, seperti kereta panoramik biasanya. Oke, jadi ini kita udah di kereta. Untuk keretanya sendiri jendelanya gede banget sih. Di
delaynya gede banget. Terus di atas itu ada kayak kaca juga untuk lihat ke atas. Cuman kalau lampunya masih dihidupin kayak gini biasanya nggak kelihatan ya, harus nunggu dimatiin. Jadi dalam perjalanan kita juga dapat makanannya. Ntar saya rekam ya. Juga tadi kan saya nyari stop kontak kan ya. Ternyata stop kontaknya itu ada di bawah, guys. Kelihatan kan? Stop kontaknya itu ada di bawah. Dan ini mungkin karena panoramik malam, jadi keretanya itu sepi ya. Lumayan. Nggak nyampe 10 orang lah, kurang lebih 10 atau enggak 9 orang, kira-kira segitu lah. Nah ini untuk jajannya mungkin ada roti sama popcorn kayaknya sih popcorn. Nah, ini untuk snacknya. Nah kalau untuk makanannya dapat nasi, geprek kentang ya, terus rendang. Ini masih panas ya, ada embun-embunnya, lihat. Dapat rendang, Rek. Mantap. Snacknya juga ada. Ini kayaknya seperangkat sendok garpu sama lain-lain. Ini minuman hidro koko. Nah tadi itu makanan sama snacknya ya. Ya, mari kita lihat kalau lampunya dimatiin jadinya gimana. Oke. Di sini aku makan dulu, nunggu keretanya nyampe lampunya dimatiin. Selesai makan, seperti biasa kita lanjut baca manhwanya. Manhwa masih belum selesai, nanti juga lesson. Oke, kita udah sampai ya, cuman tadi gara-gara nggak tahu kenapa nggak dimatiin pas malamnya, jadi kurang kelihatan apa namanya suasana luarnya di keretanya gara-gara pantulan cahaya. Ya udahlah. Oke, kita udah di Surabaya. Cuman gara-gara masih pagi ya, sedangkan kalau untuk pengambilan paspor visa di VFS Surabaya itu kan jam 1 nyampe jam 3. Jadi ini kita kebagian, guys. Tapi ya udahlah. Kita jalan-jalan aja dulu nih, nggak tahu kemana. Yang penting gas aja dulu. Ini masih jam 5. Suasananya masih sepi banget. Moga aja nggak dibegal ya. Oke, sambil nunggu kita ngambil visa di VFS Surabaya, jam 1 nanti kita jalan-jalan dulu ke Museum Kapal Selam di Surabaya ini. Aku lupa namanya, tapi intinya ini katanya pemberian dari Uni Soviet pas perjanjian apa gitu ya, kurang ngerti juga aku. Oke, ini tempat tidurnya. Terus ini kayaknya kayak tempat komunikasi kayaknya, kalau nggak salah ya. Oke, dan ini mungkin bisa dibilang kayak ruang pengatur tekanan gitu ya. Soalnya kayak banyak alat-alat apa muter-muter kayak jam, kayak pengukur gitu.
Dan ini ada teropong. Ntar aku cobain dulu ya. Atasin. Ya, inilah tampilan kapal selamnya. Dan katanya ini semuanya masih asli, cuman kayak dicat, direnovasi gitu-gitulah. Cuman komponennya masih asli. Lihat nih. Oke, udah selesai. Ini kita lanjut ke ruangan sebelahnya. Oke, dan di sini ada tempat tidur lagi ya. Terus entahlah ya, banyak alat-alat yang aku nggak tahu ini di sini. Gunanya buat apa atau untuk apa? Oke lah, karena kita udah selesai. Tadi kita juga lihat-lihat kapal selam, terus makan siang di Tomorrow Cafe. Ya nggak bisa dibilang makan siang sih, makan roti mungkin. Oke guys, sekarang kita sudah ada di Geraha Bukopin. Sekarang udah jam 1 ya, udah bisa ngambil visa. Kita lihat di dalamnya gimana. Nah, di sini kita masuk. Ntar pas masuk tuh kita kayak dapat kartu tamu gitu, ditukar sama KTP kita. Jadi kayak KTP-nya dititipin di resepsionis, terus kita bawa kartu tamunya. Ntar kalau keluar kita balikin kartu tamunya, ntar KTP kita dibalikin lagi. Keperluan mau ngambil paspor di VFS. Pinjam KTP-nya ataupun SIM? Pakai simbol SIM? Ya, KTP aja mas. Nomor telepon. Saya terima. Bisa dibantu Pak, nomor teleponnya berapa? Nomor teleponnya 0823 Iya. Sekarang? 12 ya Mas. Biasanya kalau mau masuk tuh diminta KTP buat dapet kayak surat izinnya gitu lah, kartu tamu. Langsung aja kita naik. Oke, ini kita sudah menuju lantai 12 karena VFS Global Surabaya itu letaknya di lantai 12 ya, di Geraha Bukopin. Oke, jadi kantor VFS itu ada di lantai 12 Geraha Bukopin ya. Tapi biasanya di dalam nggak boleh bawa kamera, jadi udah sampai sini aja dulu ya. Oke, sekarang udah mau balik ya. Udah selesai tadi ngambil visanya kan, udah jadi nih. Tinggal cus aja, alhamdulillah udah jadi. Balik naik kereta Sancaka. Untuk pengambilannya itu sederhana aja sih. Jadi tinggal masuk, ntar kasih nota yang kemarin dikasih pas pengajuan. Nah, itu ntar tinggal kasih ke loket pengambilan paspor. Selesai. Mudah ternyata buat visa. Cuman yang susah tuh mungkin lebih ke ngurus-ngurus dokumen ya, daripada pengajuan sama pengambilan. Jadi ya udah. Sih tadi ada kejadian apa namanya, aku beli Tomorrow Cafe kan, ini gara-gara malu aku pakai nama adekku, beli 2 ini. Kemarin kan udah dapat yang himner kan, sekarang dapat Freren sama yang rambut ungu. Ya udah.